malapetaka liberalisasi migas. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Tahun 2022 sepertinya akan menjadi tahun yang berat dari sisi ekonomi bagi mayoritas rakyat di negeri ini. Bagaimana tidak? Belum juga pulih tekanan ekonomi akibat pandemi. Memasuki awal tahun ini, rakyat sudah harus menelan pil pahit berupa kenaikan beberapa komoditas vital seperti minyak goreng, dan akan dilanjutkan dengan hilangnya beberapa jenis BBM seperti solar, premium, dan pertalite. Kenaikan harga minyak goreng misalnya saat ini menjadi sorotan karena harganya terus melonjak hingga 40% dibandingkan tahun lalu. Sebut saja harga minyak goreng curah mencapai Rp18.550 per kilogram pada Rabu 5 Januari 2022. Harga sudah naik 36,9% dari sebelumnya sebesar Rp13.550 per kilogram pada 5 Januari 2021. Kemudian harga minyak goreng kemasan bermerek 1 kini di posisi Rp20.800 per kilogram, naik 37,2% dari sebelumnya hanya Rp15.150. Adapun harga minyak goreng kemasan bermerek 2 dari Rp14.500 melonjak 40% menjadi Rp20.300 per kilogram. Belum lagi dalam waktu dekat harga BBM murah akan dihapus dan rakyat terpaksa beralih ke BBM non-subsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan rencana penggantian bahan bakar minyak jenis premium dengan pertalite mulai tahun 2022. Dengan begitu, nantinya BBM jenis pertalite yang memiliki RON 90 juga akan dihapus. Walhasil, masyarakat bakal menggunakan BBM dengan minimal RON 92 atau jenis pertama. Dua realitas di atas akan memicu naiknya berbagai produk lain yang pastinya akan semakin memberatkan beban hidup mayoritas rakyat di negeri ini. Tentu publik dibuat tidak habis pikir, bagaimana mungkin negeri yang kaya dengan sumber daya migas dan produsen kelapa sawit terbesar di dunia harus mengalami hal yang demikian tragis. Fakta ini semakin mengonfirmasi bahwa bangsa ini sedang disandera dan bertukuk lutut di bawah korporasi minyak asing dan oligarki yang bermain dalam skala global. Semua ini bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terutama secara eksplisit pada pasal 28 ayat 2 berkaitan soal pelepasan harga minyak dan gas bumi yang mengikuti harga pasar. Liberalisasi migas ini pun semakin sempurna dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dugaan sangat kental dengan kepentingan kelompok para kapitalis, oligarki migas, dan sumber daya alam. Akhir dari kebijakan inilah yang membuat bangsa ini tidak lagi berdaulat secara total, baik secara ekonomi dan politik, di mana semua aktivitas ekonomi, mulai kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan harga semuanya telah sempurna mengikuti mekanisme pasar bebas. Analisis John Perkins dalam tajuk Confession of an Economic Hitman 2007 nyata sudah, di mana kekuatan korporatokrasi seperti yang disinggungnya telah berhasil menjajah ekonomi di banyak negara dari hulu sampai hilir. Pada titik inilah diperlukan sebuah terobosan fundamental atau mendasar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi, khususnya kedaulatan sumber daya alam dan migas kepada rakyat. Karena sejatinya sumber daya alam dan migas adalah harta milik umum yang harusnya meringankan hidup rakyat, bukan sebaliknya menjadi beban hidup rakyat sepanjang hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Islam bahwa hutan, air, dan energi adalah milik umum
sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Maka pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara, dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk pelayanan.